Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai eh, apa namanya transaksi ya. Walaupun saya nulisnya sampai tanggal 5, ada beberapa yang udah sampai di tanggal 6. Maka dari itu, coba kita cocokkan dan juga saya akan merevisi tugas ya. Saya hitung dulu nanti transaksinya kira-kira 10 transaksi saja, tapi tepat ya. Nanti kira-kira sampai tanggal berapa, gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu jadwal pengerjaannya. Jadi kita masukkan transaksi itu masuk ke jurnal yang mana ya. Jadi sampai jurnal umum dan ada juga jurnal pemakaian bahan yang di poin ketiga ini. Kita juga sekalian update kartu persediaan, ya kan? Oke, nah kita kerjakan di poin 1, 2, dan 3 dulu. Oke, sekarang kita cek dari mulai transaksi tanggal 2. Kenapa kok kita ulang lagi dari tanggal 2? Kita pastikan aja karena modulnya ini tanggal 2 juga update gitu ya. Saya lihat ada beberapa anak yang tanggal 2-nya masih menyesuaikan yang kemarin, padahal modul 1 pun kita ganti. Ya, coba nanti silahkan dicek kembali. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, menerima pelunasan piutang PT Makmur Abadi. Oke. Berarti kalau pelunasan piutang PT Makmur Abadi kita lihat. Nah, PT Makmur Abadi di sini ya, BKM 001 ya, PT Makmur Abadi kas di bank sama piutang dagangnya di kredit berkurang gitu ya. Nih. Terus kemudian yang kedua, membeli bahan baku benang secara kredit dari PT Makarya. Maka kita lihat di jurnal pembelian Januari 2018 kan beli ya. Jadi bahan baku ingat ini menggunakan perpetual. Jadi kalau perpetual persediaannya bahan baku bertambah ya. 1.375 juta. Ini PPN masukan dan utang dagang dikredit ya karena bertambah karena belum ada pengeluaran kas. Paham ya? Terus kalian yang ketiga saya bacakan. Pemakaian bahan baku di Departemen Weaving. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, kalau perpetual ada pemakaian bahan untuk produksi, maka kita harus lihat update di kartu persediaan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kartu persediaan. Oke, nah karena beli di Makarya, maka beli, ya kan? Tadi kan sekian 1,375, maka ditambahkan ya, di sini 275 plus 50 dapat sekian, saldonya karena sama jadi boleh dijadikan 1. Totalnya 1.625 juta. Oke. Kemudian yang selanjutnya, membayar gaji karyawan tetap perusahaan. Nah, kita lihat berarti kalau bayar gaji karyawan tetap ada di mana? Oke, kalau gaji karyawan tetap berarti pengeluaran kas, jadi bayar utang gaji karyawan tetap, gitu ya. Terus di sini adalah keterangannya bisa ya menjelaskan dengan seperti ini. Gaji karyawan tetap bulan Desember 2017. Gini ya, dilengkapi. Ini utang gaji, betul utang gajinya dikurangi karena di neraca awal ada utang gaji tetap ya, yang 288.050.000. Kreditnya kas di bank 288.050.000. Sudah betul. Sekarang kita ke transaksi yang terakhir yaitu perusahaan melakukan pembelian bahan baku ya di CV Laris Manis untuk memproduksi pesanan khusus nomor 201. Oke. Nah, 201 ini
pesanan khusus. Jadi dia beli bahan baku tujuannya untuk memproduksi pesanan khusus. Maka kita taruh di kartu persediaan yang terpisah dari kartu persediaan lainnya. Kenapa? Karena jenisnya bahan bakunya berbeda dengan yang kita gunakan dalam proses. Selain itu, jangan dicampur di dalam yang awal. Maka dari itu berarti ada nyatet 2 di jurnal pembelian sama di kartu persediaan yang pesanan. Nah, berarti persediaan bahan bakunya bertambah, kreditnya PPN masukan, debitnya, kreditnya totalnya 453.750.000. Mohon ini juga dibuat formula ya, biar lebih enak kita mengerjakannya. Terus, kita lihat di kartu persediaan. Di kartu persediaan khusus ini, jenis benang B151, beli 75.000, harga sekian, jadi totalnya sekian. Sama dengan yang kita catat di jurnal pembelian. Oke, mana pembelian tadi? Ini ya. Oke, sekian. Cek 453.750. Nah, yang dicatat di sini tidak 453.750 tapi senilai total persediaan barang dagang yang ada. Oke. Udah ya, paham sampai di transaksi tanggal 2. Artinya, kalau kita membeli bahan atau memakai bahan untuk produksi, maka harus kita sesuaikan di kartu persediaan maupun di kartu pesanan kalau itu terkait dengan pesanan tertentu. Sekalian kita update gitu ya. Nah, untuk transaksi-transaksi awal ini juga masih terkait dengan neraca. Misalnya ada pemasukan bayar dari piutang atau dapat dari dapat dari utang gaji, bayar utang gaji dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 4, membeli bahan bakar solar. Ya, nah kita lihat sekarang bahan bakar solar. Nah, karena solar ini adalah dibeli secara tunai, maka transaksinya ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini ya BKK-nya jelas, sudah tepat, kemudian keterangannya, kalau di situ PT Pertamina, boleh silakan. Nah, sekarang yang lain-lain. Nah, solar itu pertanyaannya, apakah masuk ke biaya bahan bakar atau ke BOP bahan bakar? Nah, karena nanti beda akun di debit ini, beda pengelompokannya. Sekarang kita cek dulu ya ke bagian akunnya. Oke ya, jadi emang di sini rancu ya, karena bahan bakar tuh ada 3. Ada yang BOP, ada yang bahan bakar truk dan mobil box, ada yang di pemasaran, yang mobil dinas. Nah, untuk ini mungkin saya yang salah dalam mencatat di bukti, maka maksud saya di bahan bakar solar ini adalah BOP, dia masuk ke bahan bakar untuk mesin. Kan ada ya BOP di biaya produksi itu bahan bakar. Solar. Oke. BOP bahan bakar. Gitu ya. Terus selanjutnya, transaksinya adalah pemakaian bahan baku untuk pesanan khusus 201, gitu ya. Pemakaian, sekarang pemakaian berarti kita update dulu di kartu persediaan. Nah, di kartu persediaan ini di sini ada tadi ya, kan kita beli 412.500.000. Nah, untuk masalah pemakaian berarti kan langsung, karena ini di keterangan memang semua unit ini dipakai, ya, maka semuanya totalnya sama, 412.500.000 sampai ininya 0. Gitu ya, betul, ini sudah betul. Ini punyanya Cindy ya, yang saya jadikan contoh. Nah, oke, di sini jangan lupa diupdate yang untuk pesanan dari PT Bank Negara. Di sini 412.500.000.
ya. Terus di sini jurnal pemakaian bahan. Oke. Ini tadi yang pertama yang tanggal 2. Terus ini tanggal 4 di sini. Nah, bedanya apa sih gitu loh. Kalau tanggal 2 tadi gitu ya, ketika kita pakai kan kayak kemarin ya, sebenarnya nanti merupakan persediaan barang dalam proses gitu ya. Kalau ini BDP pesanan. Nah, kreditnya di sini adalah sebesar nilai bahan baku yang digunakan. Jadi sebesar 412 juta ini sudah betul. Oke. Terus kemudian membeli plastik secara tunai. Berarti tunai kas keluar ya. Oke, kas keluar. Oke. Plastik secara tunai ada di kas keluar. Berarti betul ya PT Anugrah Plastik, karena kalau tadi persediaan masuk dan keluar bahan baku itu pakai metode perpetual. Nah, yang bahan pembantu ini keterangannya mungkin harus ditambahkan di buku 1, ini menggunakan metode periodik. Jadi, jurnalnya adalah pembelian bahan pembantu, debit sebesar 120 juta, kas di bank 129.360.000 betul, ada potongan sebesar 2.640.000. Jadi jangan bingung ya, peletakannya. Nah, ini tadi ya saya update lagi, PPN-nya lupa saya tadi tampilkan 12 juta, ini kreditnya jadi balance ya. Oke, terus tanggal 4 selanjutnya, menerima pelunasan piutang dagang dari PT Malabar Design atas transaksi tanggal 25 November 2017. Jadi kalau pelunasan berarti piutangnya dikredit, kasnya bertambah. Sekarang kita cek. Nah, ini sudah ya, betul ya nomor BKM-nya, Malabar Design, kas di bank, piutang dagangnya berkurang sekian. Dia nggak ada potongan penjualan, mungkin melewati dari masa yang disyaratkan. Oke, terus tanggal 4 selanjutnya, ini memang ada beberapa perbedaan. Jadi tanggal 4 selanjutnya, transaksi yang ini ya. Bentar ya. Nah, ini ya, yang ini. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku dari CV Laris Manis untuk memproduksi pesanan khusus nomor 202. Nah, di sini kesalahannya adalah di tanggal, ya, di tanggalnya itu, di nota itu tanggal 5. Nah, kita nanti perbaiki aja notanya tetap di tanggal 4 sesuai ini. Ya, jadi kalau kita melakukan pembelian bahan baku ya, berarti karena nggak ada keterangannya secara tunai, pembelian bahan baku itu berarti di sini ya, kita cek di jurnal pembelian. Oke, tanggal 4 senilai sekian PPN masukan dengan utang dagang sebesar 288.750.000 sudah betul. Oke. Sudah selesai transaksi tanggal 4, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 5. Ya. Sekarang, pemakaian bahan baku untuk pesanan khusus tahun nomor 202. Nah, kenapa tadi saya tetap kekeh ini tanggal 4 dan bawahnya ini tanggal 5? Yang tanggal 4 ini sebenarnya logisnya kalau dia beli di sini, dia pakainya tanggal 5. Jadi ada selang 1 hari gitu ya. Karena ini dia beli memang khusus untuk produksi nomor 202. Maka berarti untuk pemakaian kita update dulu, berarti apa? Kartu persediaan, kartu pesanan, lalu jurnal pemakaian bahan. Oke. Kartu ini ya. Nih, berarti tadi kita update di sini ya. Pembelian sama, pengeluarannya berarti sama karena memang beli bahan baku atau benang untuk untuk pesanan khusus. Nah, di sini kita input yang nomor 202 ini ya, yang bahan bakunya. Nah, kalau sudah kita ke pemakaian bahan. BDP pesanan, kreditnya persediaan bahan baku. Selesai. Terus dijual barang dagangan ke Grafika Indonesia. Oke.
jurnal penjualan. Nah, ini sekalian bawahnya ke karunia mulia. Nah, ini ada yang masih salah ya. Karunia mulia tuh kayaknya pertamanya keterangannya kalau modul yang pertama di atas gitu. Sekarang udah dipindah ke tanggal 5. Ya, dijual berarti ke CV Grafika Indonesia ya 1,54 miliar karena secara kredit debitnya, kreditnya adalah penjualan dan PPN keluaran. Karena kita menjual, maka kita bisa membebani atau memungut ya PPN keluaran. Oke, yang nanti bisa kita kreditkan dengan PPN masukan. Terus tanggal 5 bawahnya menjual ke PT Karunia Mulia. Ini sama sesuai kayak contoh atasnya, piutang dagang, ini penjualan dan PPN keluaran. Nah, sekarang tanggal 5 berikutnya adalah membeli ATK dari toko Barokah secara tunai. Kalau tunai berarti pengeluaran kas. Oke, coba kita cek. Tunai. Oh, sebelum apa Barokah tuh ada ini, bayar utang gaji. Nah, ini utang gaji lumayan banyak. Nah, utang gaji. Nah, utang gaji ini kita lihat di neraca saldo ada utang gaji untuk bagian produksi ya. Nah, ini sebenarnya bukan bagian administrasi ya. Saya kasih tanda di sini adalah bagian produksi. Kalau tadi memang bayar yang karyawan tetap, kalau sekarang karyawan produksi. Nah, caranya ngitungnya gimana? Gitu ya. Ini 242 ini memang sudah ada di neraca awal ya, keterangannya yang tanggalnya di buktinya coba dilihat. Nah, di buktinya kalian lihat total yang tanggal pembayaran yang sebelumnya itu totalnya 242.200.000. Itu juga ada di neraca awal. Ya. Terus kemudian yang BTKL Departemen Weaving kalian jumlahkan. Yang weaving itu 226.800.000 ditambah 28 juta tambah 10.500.000. Hasilnya segini. Tadi udah saya cek kembali. Ini ya. Nah. Oke. Terus BTKL Departemen Finishing dan Printing. Finishing dan Printing itu berarti dari total ini yang tanggal 245 Januari 2017. Ini salah, 245 Januari 2018. Sebesar 136.500.000. Gitu ya. Oke, itu terus kemudian yang bawahnya. Jadi ingat ya, jangan sampai di sini kamu akui beban, karena beban sudah diakui di bulan Desember. Maka kita cuma ngakuin ngurangin utang gaji kita nolkan utang gajinya. Oke, selanjutnya di tanggal pembelian ATK ya. Ini ATK-nya mana ya? Malah kelewatan. Nah, toko Barokah kalau ATK itu masuk kategori perlengkapan kantor sebesar 900.000 di debit, kreditnya kas di bank. Terus kemudian pembelian bahan baku benang di CV Laris Manis. Berarti pembelian ya tanggal 5 di sini. Nah, nilainya sebesar ini sesuai yang ada dalam bukti transaksi. Kemudian karena beli benang berarti kita input di sini. Ya, karena ini nggak untuk pesanan khusus maka kita input di sini. Nah, ini ya, tadi ada pemakaian yang sebelumnya. Yang tanggal 2 ya ini tadi. Jadi ini pembelian sesuai dengan tadi
Ingat ya, sesuai dengan jumlah nominal persediaannya. PPN masukan nggak kita masukkan. Maka ini beli 275 karena harganya satuannya beda, maka kita tulis satu-satu. 75.000 dan 275.000, ini 5.000, ini 3.000. Ini harga rupiah per unitnya, ini rupiah. Nanti kalau bisa, yang sebelah sini kalian beri rupiah ya, apa namanya, satuannya. Nah, nanti dicari di sini pakai rupiah. Oke, kita cari coba jadi biar tahu satuannya tuh kira-kira apa gitu ya. Ini ya. Oke. Sudah. Terus sekarang ke tanggal 6. Karena banyak yang mengerjakan sampai tanggal 6, nggak apa-apa kalau yang belum dikerjakan. Karena kemarin deadline-nya memang saya, karena mepet ya, ada kesalahan modul. Jadi mulai tanggal 6, yaitu melunasi utang dagang pada CV laris manis ya. Utang dagang. Melunasi. Oke. Nanti kan bayar ya, keluar kas ya. Iya, bener ya. Oke. Oke, tanggal 6, utang dagangnya berkurang, kreditnya apa? Kas di bank. Betul, 250 juta. Terus dibayar upah karyawan produksi. Bayar berarti pengeluaran. Kas, JKK. Berapa? Ya, sebentar. Dibayar. Saya salah bacanya. Ya. Itu membayar premi asuransi pengangkutan untuk bulan Januari. Ya, berarti ini benar ya, bayar premi asuransi. Memang untuk bulan Januari aja, jadi udah langsung biaya asuransi. Betul? Pengangkutan ya, bukan dinas ya. Nek dinas berarti beda akunnya lagi. Terus selanjutnya melunasi piutang dagang ke PT Kirin, benar utang dagang berkurang, ininya berkurang. Sudah betul ya. Jadi saya lihat ini sudah betul ya. Jadi kita ulangi sekali lagi di jurnal penerimaan kas, ini transaksinya ya. Cek satu-satu ya. Mohon diperbaiki dulu kalian yang masih ada kekurangan, misalkan keterangannya. Saya rasa sih secara umum nggak ada ya. Cuman tadi saya lihat beberapa memang masih bingung di transaksi tanggalnya. Jadi ini ada kesalahan di tanggal 4 tadi, notanya tanggal 5 tapi tertulis tanggal 4. Terus di pengeluaran kas ini jurnalnya dilihat dulu, jurnal pengeluaran kas. Kemudian di jurnal pembelian ini jurnalnya ya. Cek ya, ingat intinya modul dari buku 1 itu sudah saya ganti. Oke, jurnal penjualan, ini jurnal penjualan. Jurnal umum masih kosong. Pemakaian bahan ini, pemakaian bahan ya. Ini kartu pesanan, jadi ada 201 dan 202. Di update dulu yang ini. Nah, tanggal 5 juga tadi ada pesanan untuk pesanan 201. Dilihat di keterangannya, 28 juta. Yang ini 10.500.000. Di input sekalian. Ya. Nah, ini juga diperbaik, sudah ada memang apa harus diupdate mengenai tarif BOP. Nah, ini kartu persediaannya. Ini udah ada punya. Nggak ada. Oh, ini totalnya. Ini udah ditotal. Tapi nggak ditotal dulu, nggak masalah. Nah, itu dulu. Sementara, nah tugasnya, karena saya rasa ini banyak dan perlu perbaikan juga, tugasnya kita kerjakan sampai dari mulai tanggal 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke.
dikerjakan sampai tanggal 13 dulu aja. Silahkan dikerjakan sampai tanggal 13. Yang bisa ya lebih baik lagi diteruskan. Misalkan enggak, saya intinya target pengumpulan berikutnya nanti saya akan cek insya Allah satu-satu dan saya nilai juga. Selanjutnya silahkan diupdate sampai tanggal 13, jadi maksimal 2 transaksi ya. Terus kemudian kalau yang mau lanjut lagi ya silahkan. Lebih baik. Yang penting ini diperbaiki dulu sampai dikerjakan lagi tanggal 13 diupdate. Nah, kalau ada bingung, Bu ini coba panduannya yang ini dulu, yang buku 1 dulu. Yang buku 1, nanti kalau memang ada kesalahan di transaksinya nanti kita sesuaikan. Kira-kira gitu dari saya untuk hari ini, untuk kelas praktek akuntansi biaya. Minggu depan kita akan bahas lagi di transaksi berikutnya, kemungkinan akan kita laksanakan secara online, baik dengan Meet ataupun Zoom nanti kita coba lihat gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.